Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak muhasabah. Muhasabah adalah apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Kata baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, pertanyakanlah diri kalian sendiri, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nantinya akan dipertanyakan. Sebelum kalian nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan di dunia ini, maka lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan dari penghisapan terhadap diri ini saat kita masih berada di atas muka bumi ini. Wazinu qabla an tuzanu, dan hitung-hitungkanlah amal perbuatanmu sebelum nanti pada suatu hari amal perbuatanmu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhir tahun seperti ini kita memperbanyak muhasabah kepada diri kita. Kita mempertanyakan pada diri kita tentang kehidupan kita ini. Dan bicara tentang kehidupan ini seperti halnya perjalanan ya. Sama halnya dengan perjalanan. Kita ini ketika akan menempuh sebuah perjalanan, maka dipastikan yang nomor satu, untuk bisa sampai, kamu harus memastikan bahwa kamu menuju kepada arah yang tepat. Ya, tujuan kamu itu apa gitu. Itu yang harus terlebih dahulu kamu tanyakan pada dirimu sebelum kamu melangkah terlampau jauh. Kemudian baru sesudahnya kamu harus tahu cara menempuhnya. Nah, kalau kita mau pergian kan seperti itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiganya yaitu kamu menempuhnya dengan cara yang benar. Jadi ketiga hal itulah yang harus kamu pertanyakan di akhir harimu ini tentang, yang pertama, adakah tujuan hidupmu telah benar? Kemudian yang kedua, adakah kamu selama ini sudah tahu bagaimana cara menempuhnya? Kemudian yang ketiga, adakah di perjalanan yang sudah kamu tempuh, kamu menempuhnya dengan cara yang benar? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang pertama yaitu tujuan dan niat. Tujuan kamu untuk melakukan perjalanan kehidupanmu ini di dunia. Apa sih tujuan kamu hidup di dunia? Pernahkah kamu bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, apa ya tujuan saya ini hidup di atas muka bumi ini? Saya sendiri sering mempertanyakan hal tersebut di masa muda saya tentu saja. Kalau sekarang hanya tinggal menempuhnya saja, bergelut dengan hawa nafsu yang seringkali membuat saya terhenti di jalan ataupun bahkan agak sedikit belok-belok dari arah yang semestinya. Tapi untuk mempertanyakan tujuan saya hidup di atas muka bumi ini, tentu saja hal itu sudah lewat teman-teman. Karena saya tahu bahwa yang paling benar ketika menceritakan tentang tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah yang telah menciptakan kita. Sebagaimana pencipta iPhone, dia yang paling tahu untuk apa ia melakukannya, fungsinya barang ini buat apa gitu. Pencipta segala sesuatu, dia yang paling tahu tujuan dia menciptakan sesuatu tersebut. Karenanya meskipun ada begitu banyak orang yang hidup untuk ini, untuk itu. Misalnya seorang penyanyi yang berkata hidup untuk musik, seorang sepak bola misalnya yang berkata hidup untuk bola, ataupun yang lain-lainnya ya, seorang nasionalis berkata hidupku
demi untuk bangsa dan negara misalnya. Bersama dengan itu semuanya, saya dengan keimanan saya, kita dengan keimanan kita tentu saja tahu bahwa yang benar dari tujuan kehidupan kita adalah apa yang disampaikan oleh pencipta kita ketika dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk berkhidmah kepadaku, kecuali untuk melayaniku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Teman-teman saudaraku sekalian, inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lidarin watana ja'aluha lujjatan wattakhadu sa'iral a'mali fiha sufuna. Katanya seorang penyair, seorang ulama, beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang faham, hamba-hamba yang brilian. Inna lillahi ibadan futana, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba jenius. Tarakud dunya, mereka meninggalkan urusan dunianya, wa khaful fitana, dan mereka takut terhadap fitnah-fitnahnya dunia. Nadharu fiha, mereka berfikir mengenai dunia. Falamma alimu annaha laysat lidarin watana, ketika mereka faham bahwa dunia ternyata bukanlah sejatinya tempat tujuan, ja'aluha lujjatan, mereka menjadikan dunia ini sebagai lautan. Wattakhadu sa'iral a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan salihal a'mal, amal-amal saleh, sebagai perahu, sebagai kapal laut untuk menuju, untuk melewati dunia ini sehingga sampai kepada pulau impian, sehingga sampai kepada tujuan yang semestinya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, maka kita bisa lihat orang yang hidupnya untuk segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya mereka hanya akan meninggalkan sesuatu tersebut. Perhatikanlah bagaimana orang yang hidupnya untuk perusahaan yang dia bangun mati-matian, apakah ketika dia masuk ke dalam alam kubur, surat-surat perusahaannya itu dibawa masuk dalam alam kuburnya? Saham perusahaannya misalnya, apakah dibawa masuk? CV perusahaannya apakah dibawa masuk? Teman-teman saudara sekalian, nggak ada yang dibawa masuk, kecuali jika sebagian besar dari apa yang dia hasilkan dari perusahaan tersebut ia jadikan sebagai amal soleh baginya. Teman-teman saudaraku sekalian, orang yang hidupnya untuk cinta misalnya, apakah ia bawa masuk cintanya tersebut kepada seseorang ya? Dia hidup untuk cintanya kepada suaminya misalnya, yang sudah bersuami. Apakah ia bawa masuk cintanya tersebut ke dalam alam kuburnya? Apakah dia ketika meninggal dunia dia bawa suaminya, dia ngajak-ngajak suaminya? Yang diajak juga belum tentu mau kan? Teman-teman saudaraku sekalian, maka kita perhatikan gitu, bahwa ternyata ketika seseorang hidup di atas muka bumi ini untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, semuanya hanya akan ia tinggalkan. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti hal tersebut. Karenanya mereka kemudian meninggalkan dunianya, dalam artian tidak menjadikan urusan dunianya sebagai fokus utama kehidupan di dunianya. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka menjadikan dunia sebagai lautan, sebagai samudra yang dia layari dengan menggunakan salihal a'mal, amal-amal soleh, perbuatan kebaikan-kebaikannya yang berhasil dia kumpulkan sebagai bekal untuk menuju kepada alam keabadian, surga Allah Subhanahu wa ta'ala tentu saja di akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka yang pertama kita harus muhasabah pada kali pertama menuju kepada awal tahun baru ini ya.
yaitu mempertanyakan diri kita, sudah betulkah tujuan kita? Coba perhatikan, kamu bersekolah, kamu belajar hari demi hari, untuk apa teman-teman? Untuk apa? Kalau selama ini yang kamu pikirkan, ya saya kuliah biar nanti saya dapat titel, saya gampang kerja. Kamu kembali lagi kepada pertanyaan awal, untuk apa? Kalau kamu kemudian bilang untuk bekerja, baik, bekerjanya itu untuk apa gitu? Kalau kamu bilang untuk menghidupi kehidupan saya gitu, lah ya kamu hidupnya itu untuk apa? Kamu hidup hanya untuk makan gitu maksudnya? Kamu hidup hanya untuk mempertahankan kehidupanmu gitu? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidakkah Allah Subhanahu wa taala sudah terang-terangan mengatakan kepadamu bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallah, kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rizki padanya. Kalau bicara sekedar kamu mempertahankan kehidupan, kamu bahkan sudah diberi ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kamu belum bisa apa-apa di dalam rahim ibumu, masih berupa barang-barang, masih berupa zat-zat yang tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman saudara sekalian, masih berupa segumpal darah, masih berupa sepotong daging. Ketika kamu berada dalam rahim ibu kamu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rizki kepadamu hingga kamu bisa keluar dari rahim ibumu dengan selamat dan sampai besar seperti ini teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Tidakkah lebih mudah bagi Allah untuk memberikan rizki kepadamu di saat kamu sudah ada di peta, di saat kamu sudah bisa terlihat dari satelit saat ini, dibandingkan dengan saat kamu masih berupa sperma dalam rahim ibumu? Maka apa yang membuatmu ragu-ragu sampai kamu menjadikan kamu susah payah belajar selama ini agar kamu dapat bekerja, agar dengan bekerja tersebut kamu bisa dapat makan? Teman-teman saudaraku sekalian, Allah sudah memberimu makan saat kamu belum bisa bekerja, saat kamu bahkan belum bisa menjentikkan jarimu, saat kamu bahkan belum bisa membuka matamu di rahim ibumu teman-teman. Maka hentikanlah segala keraguan-raguan tersebut. Bukan untuk itu kamu hidup di atas muka bumi ini, bukan untuk itu kamu susah-susah belajar kamu selama ini, kamu bernafas, bangun tidur sampai kamu pergi tidur lagi. Bukan hanya untuk sekedar kamu bisa bekerja, kamu bisa nikah, habis itu kamu bisa cari makan, habis itu nggak gitu teman-teman saudaraku sekalian, nggak gitu ceritanya. Nggak gitu ceritanya. Kamu hidup di atas muka bumi ini untuk tujuan yang jauh lebih tinggi daripada sekedar untuk bisa makan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita telah mengatakan, hidupmu adalah untukku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mendekat kepadaku, kecuali untuk sujud kepadaku, kecuali untuk taat kepadaku. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, urusan-urusan yang bukan merupakan urusanmu, biarkanlah diurus oleh yang bertanggung jawab. Maka demikian pula dengan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, urusan rizki adalah urusanku. Allah, kata Allah, wajib bagi Allah. Allah yang memberikan rizki teman-teman saudariku sekalian. Andai ada semut di tengah batunya masuk ke dalam lautan yang paling dalam sekalipun, selagi dia harus hidup, Allah pasti akan menyampaikan rizki kepadanya. Maka tidak usah ragu-ragu terhadap urusan rizki. Bukan untuk itu kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu urusan Allah, rizki itu tanggung jawab Allah. Maka biarkan dia melaksanakan tugasnya, kita hanya perlu melaksanakan tugas kita sendiri. Teman-teman saudara sekalian, lantas tugas kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah tugas kita di atas muka bumi ini. Tujuan kita jelas sekali. Tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Tempat kembali kita adalah surga. Itu adalah alamat kita, teman-teman. Sebagaimana dulu Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surga. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke atas muka bumi untuk menjalankan kehidupan sebaik-baiknya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kita diciptakan di atas muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai penghuni buminya, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjalankan tugas sebaik mungkin sebelum kita dikembalikan. Semoga saja pada alamat kita yang sebenarnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi tujuannya itu mesti pasti dulu. Yang kalau nanti kamu masuk ke dalam alam kubur kamu gak akan nyesel. Beneran deh, kalau kamu hidup untuk cinta manusia, begitu kamu masuk ke dalam alam kubur, kamu bakalan nyesel. Karena ternyata nggak jadi apa-apa. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu nih hidup nih, aku hidup karena cinta, tanpamu aku hampa, gitu ya, untuk seseorang gitu. Misalnya nih, seseorang yang kamu bahkan melek mata, kamu bahkan saat membuka mata di pagi hari, kamu segera terbayang-bayang dengannya. Terus kamu jalanin hari-hari juga terbayang-bayang sama dia. Kayaknya hari-hari kamu tuh dipenuhi dengan warna-warna gitu. Kamu merasa begitu berbunga-bunga ketika kamu mendapatkan senyumannya. Dan sebaliknya, hati kamu jadi kacau balau ketika kamu melihat dia marah misalnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang kamu harapkan apabila ternyata dalam beberapa hari kemudian kamu Allah Subhanahu wa taala ambil kembali di sisinya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan bilang bahwa itu nggak mungkin. Jangan bilang bahwa enggak kok, saya akan panjang umur. Enggak kayak begitu, teman-teman saudaraku sekalian. Tidak seperti itu. Maka nih, kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu seperti sudah memiliki tujuan kehidupan, segera aja balikin. Kalau saya meninggal dunia, apakah itu yang nanti akan saya bawa? Setiap kali kamu merasa saya sudah dapat visi misi saya dalam kehidupan ini, apapun itu bentuknya, langsung pikirin, kalau ternyata kamu meninggal dunia pada hari itu, apakah itu akan kamu bawa gitu? Apakah itu akan jadi bekalan kamu? Nah, kalau kamu merasa bahwa oh ternyata enggak loh, enggak saya bawa nih, ternyata saya hanya akan terpisah dengan dia begitu saya mati, maka kamu harus tahu bahwa itu bukanlah tujuannya. Teman-teman saudaraku sekalian, segeralah berbekal, segeralah mencari, segeralah muhasabah sebelum jalanmu akan semakin panjang kamu lalui, sebelum kamu kesalah alamat dan kamu terlampau jauh memasukinya, teman-teman. Karena tuh kalau salah alamat, kamu terus ikutan, terus nyasarnya kejauhan. Kalau nyasarnya kejauhan, baliknya juga kejauhan. Maka sebelum kamu nyasarnya kejauhan, mumpung nih adik-adik nih sekarang masih lagi kuliah gitu kan, masih lagi pencarian jati diri. Nah, yuk buruan, cepetan balik adik-adikku sayang. Segeralah kembali. Jalan kamu insya Allah masih cukup panjang di dunia maupun kelak di hari akhirat nanti. Pastikan bahwa kamu sudah menuju kepada arah yang benar. Tujuanmu tersebut, pastikan map kamu itu menuju kepada surga sebagai tempat kembalimu kelak di hari akhirat insya Allah. Jadi segala sesuatu yang tidak membawamu menuju kepada surga, nah itu harus segera kamu coret. Gimana dong Ustazah? Saya sekarang nih sedang kuliah ngambil jurusan apa misalnya. Nggak jadi soal teman-teman saudaraku sekalian. Silahkan kamu bekerja, silahkan kamu belajar dengan baik, karena Islam memang sangat membutuhkan orang-orang yang profesional. Belajar menjadikanmu orang-orang yang profesional. Kamu kuliah, semoga akan menjadikanmu sebagai orang-orang yang profesional pada apapun yang kamu selama ini tuju.
silahkan jadi dokter, silahkan jadi insinyur, silahkan jadi ahli IT, silahkan jadi orang yang buat apapun. Tapi pastikan bahwa itu semua dapat membawamu menuju kepada surga. Pastikan bahwa itu semuanya adalah perbekalanmu menuju kepada surga pada nantinya, teman-teman. Pastikan tujuanmu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menjadi seorang dokter yang hamba Allah. Saya ingin menjadi seorang insinyur yang hamba Allah. Saya ingin memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang ini dengan menjadi seorang hamba Allah. Saya ingin, apapun saja profesimu, saya ingin menjadi seorang desainer interior yang hamba Allah. Saya ingin menjadi apapun aja, teman-teman saudaraku sekalian. Silahkan kamu bercita-cita, silahkan kamu bekerja untuk kemudian sesudah kamu belajar ini. Akan tetapi bersama dengan itu semua, jangan pernah lupa kepada nilai sejatimu yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, semua yang kamu lakukan akan menjadi bekalanmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kamu bawa kelak ketika kamu menghadap kepadanya. Itu yang pertama, teman-teman saudaraku sekalian. Pastikan tujuanmu, niatanmu adalah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terhadap apapun ya, kamu belajar untuk Allah, kamu belajar karena Allah. Meskipun pelajarannya tidak langsung mengenai Allah, akan tetapi ini adalah jalanmu menuju kepada menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang profesional dengan tujuan-tujuan yang baik. Saya ingin menjadi dokter misalnya agar saya dapat membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih sehat, begitu kan? Untuk memberitahu penyakit-penyakit mereka, penyakit-penyakit badan mereka, dan saya dapat membantu mereka gitu. Karena bagaimanapun seperti yang tadi saya bilang, dunia Islam ini juga perlu dokter-dokter yang profesional, yang dapat tetap membantu hamba-hamba Allah ketika mereka sedang dalam keadaan kesulitan. Gitu. Jadi apapun aja tujuanmu, nah itu pastikan bahwa itu menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja tidak bisa dengan jalan maksiat ya. Kamu nggak bisa misalnya gitu, pacaran mau nyari ridho Allah. Gimana ceritanya pacaran untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, jika pacaran itu sendiri sesuatu hal yang dilarang dalam Islam gitu. Nah, jadi kan nggak memungkinkan itu gitu. Tapi selagi kayak misalnya saya belajar, saya kuliah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu masih memungkinkan. Saya menikah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu memungkinkan gitu. Ustazah, saya pacaran mau menikah, nanti menikahnya mau mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu nggak bisa dibenarkan, karena kamu tidak mungkin mau melakukan ketaatan lewat jalan kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluknya Allah jika itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin berpacaran mau nyari ridhonya Allah. Nah, pacarannya itu sendiri sesuatu yang dilarang kok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhlu rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalituhuma. Tidaklah berdua-duaan, berkholwat laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Bagaimana mungkin kamu berharap keridhaan Allah untuk sesuatu yang bahkan malaikatnya Allah nggak mau hadir di sana? Yang hadir di sana justru adalah musuh-musuh Allah, yaitu syaitanir rajim. Kita berlindung dari kejahatan mereka semua. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama adalah tujuan. Kemudian yang keduanya, sebagaimana perjalanan. Sesudah kamu memastikan tujuannya adalah mau mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan terus kamu bawa ketika kamu hidup, ketika kamu sakit, ketika kamu sehat, ketika kamu nanti datang ajal, sakaratul maut menjemput kamu akan bawa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut sebagai tujuan dari akhir perjalanan kamu. Maka kamu juga harus memperhatikan cara kamu untuk menempuhnya, ilmunya. Makanya juga selain daripada kamu mempelajari ilmu-ilmu yang selama ini kamu pelajari di bangku-bangku sekolahmu,
Teman-teman saudaraku sekalian, jangan pernah lupa juga untuk mencari ilmu agama yang membawamu kepada keabsahan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tata cara sholat, pelajari caranya puasa, pelajari menata hati, pelajari meninggalkan dosa. Apa-apa aja sih yang dianggap sebagai sebuah dosa, pelajari itu untuk kemudian kamu bergerak menuju mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dengannya kamu semoga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala meridhoimu. Ilmunya teman-teman, jangan pernah berhenti belajar ilmu agama. Tidak harus kamu mengambil lagi misalnya ilmu yang lain ya, selain daripada jurusan yang selama ini kamu ambil sebagai bagian dari kamu mengambil ilmu agama. Kamu bisa mendapatkan itu secara mudah kok di zaman sekarang ini. Buka YouTube, kamu bisa dengarkan kajian-kajian agama, buka website, buka apa aja. Sekarang begitu mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama, terdapat di berbagai macam media-media sosial. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dapati ilmu agama, sebab itu adalah pemandumu. Sebagaimana orang mau bepergian, kan itu kan perlu pemandu, belok kanan, belok kiri, dan lain sebagainya. Nah, kamu juga perlu itu. Jadi, selagi kamu adalah hamba yang ingin untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, kamu harus dapetin ilmunya, sekaligus juga kamu harus dapetin guru yang memandumu dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya petunjuk jalan. Wali mursyid, tidak akan memberikan kepadanya seorang guru yang dapat menunjukkan jalan baginya. Tanda seseorang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mempertemukannya dengan guru yang dapat membimbing dia hidupnya di atas muka bumi ini. Maka saran saya teman-teman, sebagaimana kamu selama ini doa minta agar ujiannya dipermudah, agar hasil IPK kamu bagus gitu, selain daripada kamu berdoa semoga skripsi segera selesai misalnya, atau apapun aja bentuknya, selain daripada itu, dari urusan kamu berilmu secara ilmu duniawi ya, kamu juga sepertinya perlu teman-teman untuk mulai mengangkat tanganmu minta kepada Allah, ya Allah, hadirkanlah dalam kehidupanku seorang guru yang dapat membimbingku menjalani kehidupan di atas muka bumi ini seperti yang Engkau mau. Sekali lagi, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hadirkanlah dalam hidupku seorang guru yang dapat membimbingku menjalani kehidupan seperti yang Engkau mau. Sebab kita nggak pernah tahu, kadang-kadang tuh sesuatunya kita pikir udah benar gitu, udah pas, ternyata nggak seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala mau. Kita perlu seseorang yang memberitahu kepada kita, karena kita nggak pernah ada yang sampai teman-teman. Kita belum sampai semua nih, kita masing-masing masih sedang berada di jalan. Sehingga kan kalau kita nanyanya sama teman-teman kita nih, kanan apa kiri, ada yang bilang kanan deh kayaknya, ada yang bilang kiri deh, enggak deh kayaknya mesti lurus deh, ada yang lagi yang bilang kayaknya kita putar balik deh. Nah itu kan repot bener gitu. Makanya perlu ada seseorang yang udah sampai duluan sebelum kita, dia bisa ngasih tahu kepada kita, kamu harus kanan, kamu harus berhenti dulu, kamu harus istirahat dulu sebentar, kamu harus isi bensin, kamu harus lanjutkan perjalanan, kamu harus belok kiri, kamu harus pelan-pelan, oh kamu kekencengan sekarang, oh kamu harus cepet sekarang, kamu harus agak ngebut sekarang, sebab kamu sedang tertinggal jalan. Itu harus ada seseorang, harus ada seseorang dalam kehidupan kita. Dan kalau kamu minta, kamu akan dikasih. Jangan kamu bilang, wah kayaknya udah susah deh mendapati seseorang yang menjadi petunjuk jalan, takutnya malah bawa fitnah lagi. Berapa banyak tuh orang punya guru, akhirnya kemudian malah bawa dia kepada jalan-jalan yang salah. Ya, karena ternyata gurunya itu guru yang dia mau, bukan guru yang Allah mau.
Karenanya kamu perlu berdoa. Sebagaimana kamu selama ini berdoa urusan-urusan duniawi, kamu juga perlu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan jalan hidupmu. Kamu mau kuliah di mana aja, kamu kan pakai pertimbangan dengan berbagai macam pertimbangan. Tidakkah ini suatu hal yang penting bagi perjalanan akhiratmu, teman-teman? Untuk perjalanan dunia kamu aja kamu segitu khawatirnya, sampai melalui pertimbangan, begitu banyak pertimbangan untuk bisa memilih sebuah universitas tempat kamu bersekolah. Tidakkah ini juga harus menurut kamu untuk meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Kalau perlu bangunlah di waktu malam, kamu minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak mengerti bagaimana caraku menjadi hambamu seutuhnya. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Hadirkan dalam kehidupanku ini seseorang yang dapat menunjukiku jalan menujumu, ya Allah, agar aku bisa menjalani kehidupan seperti yang Engkau mau. Nah, gitu kan? Harus ada ilmunya, teman-teman. Mesti ada cari taunya. Ustazah, boleh gak sih kalau saya belajar langsung aja gitu dari YouTube? Kan banyak tuh, atau dari buku-buku gitu kan banyak. Teman-teman saudaraku sekalian, saya pernah baca satu ucapan dari seorang soleh, ya, man kana syaikhuhu kitabuh kana khatuhu aktsar min shawabuh. Siapa yang buku kitab adalah merupakan gurunya, maka salahnya akan lebih banyak daripada benernya. Salahnya akan lebih banyak daripada benernya gitu. Kamu gak akan tahu, kamu akan bingung, teman-teman. Apalagi zaman sekarang ini gitu. Yang satu bilangnya bahwa salah satu bagian dari kita mendekat kepada akhirat adalah berziarah ke makam para wali misalnya. Yang satu lagi mengatakan bahwa itu adalah syirik, itu adalah bid'ah. Nah kan kamu bingung gitu, mana sih ini yang benar gitu. Yang satu lagi, mari kita merayakan maulid Nabi Muhammad alaihissalam dengan penuh bergembira. Yang satu lagi mengatakan bahwa itu adalah perkara yang bid'ah yang harus kita jauhi. Yang satu lagi mengatakan kita kirimkan doa untuk arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Yang satu lagi bilang kalau doa selain daripada anak yang soleh hanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya dari anak yang soleh, anak pun bahkan harus soleh, ya, yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu gak bingung menghadapi fenomena zaman sekarang ini? Karenanya kamu perlu menengadahkan tangan, teman-teman. Karena nih sekarang ini bukan yang rancu itu antara mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang benar, mana yang lebih benar. Bukan hanya itu aja sekarang ini. Sekarang bahkan kamu nggak tahu yang benar itu yang mana gitu. Bisa perbedaannya bukan antara A atau B, bukan lagi antara A atau B, akan tetapi antara A dengan Z. Bisa menjadi begitu rancu, teman-teman saudaraku sekalian. Apakah itu adalah sesuatu yang sunnah ataukah sesuatu yang haram? Jauh banget kan perbedaannya antara sunnah dengan haram, bukan lagi antara sunnah dengan wajib gitu. Makanya perlu seorang guru yang membimbingmu dalam kehidupan ini gitu. Kalau kamu minta, kamu akan dikasih. Kalau kamu minta, kamu bakal dikasih. Kamu merasa kok selama ini saya nggak pernah kepikiran ya untuk meminta, ya makanya kamu nggak dikasih, karena kamu tidak pernah memintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh kalau diminta ngasih kok gitu. Jadi hal yang kedua yang kamu pikirkan nih sekarang di akhir tahun ini nih, kayaknya jadi resolusi awal tahun depan ya. Mulai sekarang masukkan dalam daftar permintaanmu kepada Allah, meminta agar dihadirkan untuk hidupmu seorang guru yang dapat membimbingmu di atas muka bumi ini, sehingga kamu menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini sesuai dengan yang Allah mau, bukan dengan sesuai apa yang kamu mau. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman, jadi tujuan, caranya adalah dengan ilmu, dan ilmunya itu juga harus dengan guru agar kamu dapat menjalankannya dengan lebih tenang. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman sekalian, cara menempuhnya. Cara menempuhnya, kalau kamu mau naik haji tapi naik becak kan gak bakalan sampai. Kalau kamu mau perginya itu ke kalau kamu mau perginya ke Bandung tapi kamu jalan mobilnya menuju ke Merak misalnya gitu, kan kamu gak akan sampai-sampai. Atau kamu dari Malang gitu misalnya gitu kan, kemudian kamu mau menujunya itu ke Jakarta misalnya, kan harus ke arah barat bukan? Kalau kamu menujunya ke arah timur gitu,
atau kamu naiknya bukan kendaraan yang bisa kamu menuju ke sana, ya kamu nggak akan sampai-sampai teman-teman. Kamu jalan kaki gitu misalnya, ya kapan mau sampainya gitu? Kapan mau sampainya? Maka kamu juga diperlukan cara yang benar untuk menuju kepada tujuan kehidupan kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh caranya? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yaitu tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebenar-benar bekal, sebaik-baik bekal, seindah-indah bekal adalah takwa. Takwa teman-teman, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Kita tahu kok apa itu takwa. Laksanakan perintah Allah dan meninggalkan jauh-jauh semua larangannya. Kamu laksanakan itu dengan sebisa yang kamu bisa, semampu yang kamu mampu. Laksanakan perintah Allah. Nggak ada ceritanya kamu misalnya gitu ya, saya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi nggak perlu sholat. Saya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya tidak mau menutup aurat misalnya gitu. Nah, itu kan suatu hal yang kontradiksi gitu. Kalau kamu mau nyari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kamu laksanakan apa yang menjadi keridhoannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan keridhoannya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa yang kita mampu, kita laksanakan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik taat yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya. Misalnya bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua bagian dari taat kita kepada Allah. Misalnya kalau kamu sudah bersuami, ya kamu baik kepada suamimu. Itu juga bagian dari taatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saudara sekalian, kamu berbuat baik sama teman-teman kamu, kamu dermawan kepada mereka, itu juga bagian dari taat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jahat sama siapapun, jangan ngomongin orang, tinggalkan dosa-dosa. Takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dua-duanya kamu laksanakan dengan yang semampu yang kamu bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas kebaikan hamba-hambanya. Pasti. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihatnya dan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun keburukan tersebut, yarah, dia pun juga akan mendapatkan balasannya kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Aisyah satu waktu bersedekah dengan hanya beberapa buah kurma ya, yang dianggap kecil gitu oleh orang yang waktu itu ada di sekitarnya. Sayyidah Aisyah kemudian berkata kepada mereka, silahkan timbang kurma saya, berapa dzarrah dari kurma saya itu yang akan memenuhi timbangan amal kebaikan saya ketika saya datang di hari akhirat nanti. Tentu yang bersedekah meskipun hanya dengan beberapa rupiah uang berbeda dengan yang tidak melaksanakannya. Maka kebaikan sekecil apapun, bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya iman itu ada sekian puluh cabang ya, ada 70 sekian cabang gitu. Bid'ah wa sab'ina syu'bah. Sesungguhnya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang, kata Nabi Muhammad. A'laha, yang paling tingginya la ilaha illallah wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul ada anit thoriq, dengan menyingkirkan duri atau menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Misalnya kulit pisang yang mungkin akan buat orang kepleset di jalanan, kamu singkirkan. Misalnya ada beling di jalanan, kamu singkirkan. Bagian dari keimanan, kata Nabi Muhammad SAW. Maka tempuh itu dengan yang semampu yang kamu bisa lakukan gitu. Sekedar senyum kepada orang tua kamu, sekedar sapaan kepada teman kamu yang sedang susah misalnya gitu, sekedar jaga kata-kata dari orang-orang di sekeliling kamu. Teman kos kamu misalnya, kamu sampaikan hanya kata-kata yang menyenangkan baginya gitu ya. Itu semuanya adalah bagian dari kamu menempuh perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk benahi jalan, mari perbaiki langkah. Di akhir tahun yang seperti ini, kita lihat apa saja yang sudah berhasil kita lakukan di sepanjang tahun ini.
kebaikan apa yang sudah kita lakukan di setahun kemarin ini, dan kita coba lihat-lihat lagi juga keburukan apa saja yang sudah kita lakukan juga selama 1 tahun terakhir ini, untuk kita taubati, untuk kita berjanji pada diri sendiri, semenyenangkan apapun dosa, kamu harus mentaubatinya teman-teman. Semenyenangkan apapun dosa, kamu harus mentaubatinya teman-teman. Kamu harus meninggalkannya. Yang menurutmu berbunga-bunga sekalipun, yang menurutmu begitu berat kamu tinggalkan sekalipun, selagi itu adalah dosa, hatimu harus punya niat untuk berusaha meninggalkannya. Sebab itu adalah sesuatu hal yang jika dibiarkan dalam kehidupanmu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala murka kepadamu karena itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala dekatkan dirimu padanya, sebab hidup kamu sekarang, nanti, dan selamanya, kamu tak akan pernah mampu berpisah darinya. Dialah pemilikmu, dialah pengaturmu, dialah penentu segala sesuatu bagimu. Selagi kamu dekat dengannya, besar kemungkinan dia akan menyelamatkanmu. Namun selagi kamu selama di dunia ini tidak peduli padanya, maka Allah pun akan tidak peduli padamu. Dengarkan firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni," ingat aku, "adkurkum," niscaya aku akan mengingatmu. Bukankah indah firman-Nya teman-teman saya sekalian, ketika dia mengatakan, ingat aku akan mengingatmu. Dan begitu sangat menakutkannya ketika dia berfirman, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan diri-diri mereka. A'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman saudara sekalian, yuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah di akhir tahun yang seperti ini dengan melihat-lihat kembali diri kita, mempertanyakan kepada diri kita, ibarat sebuah perjalanan, di manakah posisi kita sekarang sedang berada? Ibarat sebuah perjalanan dalam kehidupan yang kita entah kapan pasti akan kembali kepadanya juga dengan kematian kita, yang tujuan akhirnya, ujungnya adalah sebuah kematian. Sudah ada di jalan manakah kita sekarang berada? Jika kamu merasa sudah berada di jalan yang benar, kamu hanya perlu menempuhnya dengan lebih baik lagi. Dan jika kamu merasa masih berada di jalan yang salah, segeralah putar balik. Semoga cukup banyak waktu untuk membuat kita melangkah ke jalan yang benar insya Allah. Sambil terus-terusan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tempuhkanlah untuk kami jalan hidup yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tempuhkan untuk kami jalan lurus-Mu ya Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu, bukan jalannya orang-orang yang ahli maksiat, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi al-fatih. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan? Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang? Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu, jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget,
Tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan, rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti waslimu jamil anbiya wal mursalin wal ulul ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Yang hadir di majelis ini baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, ada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad, termasuk di antara kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hanya ada satu kelompok yang diselamatkan Allah, yaitu kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad, yang kata beliau Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka yang ada di belakang Nabi adalah kelompok yang selamat. Siapa yang ada di belakang beliau? Para nabi-nabinya Allah. Siapa yang ada di belakang beliau? Para rasul utusan Allah. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Rabi'atul Adawiyah. Sebut nama wali, semuanya hanya akan berada di belakang Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya akan berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah, semuanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Cucu-cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Para habaib-habaib yang mulia, semuanya akan berada di belakangnya bendera Nabi besar Muhammad. Maka orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, yang solehnya semua hanya akan jadi pasukan, rombongan di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad. Artinya, kalau kita, kalau kamu, kalau saya tidak ada dalam rombongannya Nabi Muhammad, artinya kita tidak termasuk di antara mereka yang selamat. Kita nggak bisa bilang saya nggak harus ada di belakangnya Nabi kok. Saya maunya adanya di belakangnya Imam Ghazali. Imam Ghazalinya ada di belakang Nabi Muhammad. Artinya kalau kamu tidak mau ada di belakang Nabi Muhammad, kamu adanya di belakang Fir'aun, adanya di belakang Abu Lahab, adanya di belakang Abu Jahal, adanya di belakang Namrud, Haman, adanya ikutan sama pasukannya Iblis Al-La'in. Sedikit sekalian saya muliakan, cuman ada dua kelompok. Kelompok yang selamat ada di belakang Nabi Muhammad, kelompok yang tidak selamat ada di belakang orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, kelompoknya Nabi Muhammad, maghdubi alaihim waladdallin, kelompok-kelompok yang tidak berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, suami kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semuanya tidak terhalang dari berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Ustazah, memangnya muat semuanya tuh, muat semuanya, sampai ke anak-anak cucu kita semuanya muat untuk ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Cuman ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Biar kata di belakang nggak apa-apa deh, yang penting masuk gitu. Sedikit sekalian, kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang terindah, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin seluruh umat manusia dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Sangat indah. Kayak apa sih nih? Biar kita cinta menabi,
Biar kalau kita cinta di akhirat, semoga kita semua ada di belakang Nabi Muhammad. Seperti apa keindahan Nabi Muhammad? Sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita semakin hari semakin sayang sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin cinta sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin rindu kepada Nabi besar Muhammad. Semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga mudah-mudahan di dunia kita hidup dengan mengikuti jalannya. Di akhirat nanti kita pun akan ada dalam rombongan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya dirimu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kenal, pengen tahu nabinya. Yuk, dengerin saya mau cerita tentang Nabi Muhammad. Dengerinnya bukan cuman pakai telinga, karena telinga bisa lupa apa yang telah ia dengar. Akan tetapi saya memintamu untuk mendengarkan dengan telinga hatimu, untuk mendengarkan dengan hatimu agar apa yang kamu dengar dengan hati tidak mudah keluar lagi. Telinga bisa lupa apa yang dia dengar, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Menurut saya begitu. Saya nggak akan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Dan saya berharap juga semua teman-teman seperti itu. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Coba bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan? Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang? Yang sambil sholat hati kadang-kadang bisa suudzon sama orang? Yang sambil sholat pikiran kemana-mana? Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu, kita mah sholat aja dek, jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan 1/4 harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan
ke dalam kotak sumbangan, rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau pulang bawa apa? Bawa sedekah, saya rasa belum layak. Saya adalah istri yang solehah, saya akan boleh masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul, nabinya berjanji seperti itu, iya. Tapi sesolehah apakah dirimu itu terhadap suamimu? Pernah nggak suami manggil, kamu masih sibuk pegang handphone? Iya. Betapa seringnya kita selama ini menyia-nyiakan suami kita. Saya sih belum berani bawa apa-apa buat mati. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya tabungan saya, satu-satunya simpanan saya adalah baginda Nabi besar Muhammad, yang dalam keadaan apapun selalu berkata, ummati, ummati, ummati. Yang dalam keadaan seganas apapun, sedahsyat apapun, se-ekstrim apapun, Nabi tak pernah lupa kepada kita umatnya. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya saat kita mati nanti ada cinta di hati kita kepadanya. Kita bawa masuk ke dalam alam kubur kita. Kita bawa masuk untuk perpisahan kita dengan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita pengen tahu nih nabinya kayak apa, biar gede cinta kita kepadanya, biar semakin besar sayang kita padanya. Saudaraku sekalian, katanya sahibul maulid ad-dibai, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi sabqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah, paling cakep. Apanya? Khalqan, penciptaannya, fisiknya, zahirnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, kepribadiannya, karakternya, hatinya, zahir, batin, semuanya paling indah, paling cakep. Apanya? Mukanya paling cakep, badannya paling cakep, bentuk tubuhnya paling cakep, akhlaknya juga paling cakep, senyumnya paling cakep, tatapan indahnya paling cakep, semuanya cakep. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Katanya Sayyidina Sayyidina Hasan bin Thabit alaihi ridwanullah, seorang pujangga Arab. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmal minka lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata beliau, yang lebih cakep darimu wahai Nabi, mustahil ada mata manusia siapapun yang pernah memandangnya.
akan pernah ada mata memandang wajah lebih indah daripada wajahnya Nabi besar Muhammad. Wa ahsan minka, yang lebih baik darimu wahai Nabi, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa celah. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa ada kurangnya. Engkau wahai Nabi Muhammad terlahir tanpa memiliki aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir sesuai dengan pintamu. Kalau ada orang sebelum lahir boleh pesan dulu. Kamu misalnya sebelum lahir nih, kamu ditanya duluan, kamu pengen mata kayak gimana, pengen hidung kayak gimana, pengen mulut kayak gimana, pengen badan kayak gimana. Itu yang akan lahir yang seperti Nabi Muhammad SAW. Kayak boleh dapat pesen gitu Nabi kita Muhammad SAW, keindahan beliau. Nabi Muhammad kulitnya putih, bukan putih kayak putih pucat gitu, bukan, putih kemerahan. Apabila beliau sedang malu atau sedang marah, ada semburat merah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Merona merah pipi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya lebih kebulat daripada memanjang. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau melihat Nabi lebih kebayangnya kepada bulan purnama. Alisnya seperti nun, hidungnya seperti alif, bibirnya seperti mim. Saudaraku sekalian, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti alif, kecil, mancung, tinggi. Gak kayak saya. Saya lebih mirip huruf ta, lebar dan berbaring. Alhamdulillah. Gak apa-apa, yang beginian ini kita gak harus contoh, gak harus oh Nabi mukanya kayak gitu, saya pengen juga nabung pergi ke dokter operasi plastik biar hidungnya kayak hidung Nabi, huruf alif, alisnya kayak alis Nabi, huruf nun yang terbalik, bibirnya penuh merah. Saya sulam aja deh kalau gitu. Nggak perlu, kita nggak perlu mencontoh wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita perlu adalah mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita contoh adalah cara Nabi Muhammad mempergunakan matanya, mempergunakan hidungnya, mempergunakan telinganya. Itu yang perlu kita contoh. Akan tetapi masalah bentuk secara fisik bukan merupakan sunnah yang perlu kita ikuti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam giginya putih, kecil-kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam
Gigi beliau itu ada gingsulnya karena peristiwa perang. Ya pernah di saat perang Uhud, itu gigi beliau kena pukul sehingga ada yang jatuh giginya dan juga ada yang giginya jadi gingsul. Alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulu matanya lentik, rambut beliau ikal, tidak lurus, tidak juga keriting. Sampai dengan beliau wafat di usia 63 tahun, hanya ada beberapa lembar rambut putih di rambut beliau, sisanya semuanya hitam. Nabi Muhammad matanya jernih, hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Mata beliau sampai dengan tuanya tidak ada urat-urat di matanya, tetap bening seperti bayi baru dilahirkan. Nabi kita Muhammad alaihissalam tangannya berisi. Sahabat meriwayatkan, saya pernah kepegang segala macam kain-kain yang lembut-lembut, bahkan sutra. Akan tetapi saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad jalannya tegap. Beliau tidak sangat tinggi, tidak pendek tentu saja. Nabi Muhammad tidak besar, gemuk, tidak juga kurus tentu saja. Nabi Muhammad proporsional. Akan tetapi meskipun beliau bukan yang paling tinggi, dimanapun saja beliau berada bersama dengan para sahabat-sahabatnya, selalu yang terlihat lebih dulu adalah wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau lagi kumpul berapa ribu orang juga, ada di antara mereka yang tinggi-tinggi juga, mata tuh kalau udah ada kumpulan, ada nabinya, pasti yang kelihatan duluan adalah Nabi besar Muhammad. Idza jalasa fi majlisihi baina ashabihi ka'annahul qamar bainal anjumiz zuhur. Nabi kalau sedang kumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya seperti purnama di antara bintang gemintang di angkasa di kala malam. Kalau lagi ada purnama, bintang-bintang di sekitarnya kelihatan, tapi kecil-kecil. Cahaya paling terang adalah cahayanya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan mata kita meski penuh dosa ini untuk suatu hari nanti dapat memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat meriwayatkan, faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ajmal wa abha wa akthar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami udah lihat banyak orang, udah ketemu banyak orang. Kami tidak pernah melihat seseorang dengan senyum lebih indah, dengan senyum lebih menawan, dan dengan senyum lebih banyak daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ma tahaddatha bihadithin illa wattabassam.
Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan, melainkan ucapannya selalu diiringi dengan senyuman. Nabi itu ketemu sama siapa aja, senyuman duluan tersungging dari wajah indah beliau. Ini bisa kita contoh, yang ini bisa kita contoh. Bu, kalau ketemu anak senyum napa? Anak tuh kangen loh disenyumin sama ibunya. Biar kalau kamu gak ada nanti, anak setiap ingat kamu kebayang senyummu. Jangan sampai kamu meninggal dunia, anak kalau ngebayangin kamu lagi marah mulu. Gak enak dikenang sebagai tukang marah-marah. Alangkah indahnya kalau kita dikenang sebagai seseorang yang senantiasa tersenyum ketika berjumpa dengan siapapun. Para istri, belajar senyum di hadapan suami. Kamu kok aneh, suamimu seneng sama perempuan lain, sementara kamu tiap ketemu sama suami gak pernah senyum? Suami mana yang seneng dicemberutin? Atau nih, kamu senyumnya hanya pada tanggal-tanggal tertentu? Kalau tanggal tua suka rada susah disuruh senyumnya. Yuk belajar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu tersenyum pada siapapun, bahkan kepada anak-anak, bahkan kepada nenek-nenek, bahkan kepada orang-orang tua, kepada siapapun, bahkan kepada pendosa, bahkan kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Senyum beliau tak pernah hilang, teman-teman saudaraku sekalian. Semoga Allah mampukan kepada kita untuk melaksanakan adab dan akhlak mulia ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama dengan keindahan fisik beliau juga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan keindahan yang tidak diberikan Allah kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya ustazah, tunggu nih ustazah, Nabi Muhammad kata ustazah cakep, gak ada yang lebih cakep dari Nabi. Iya, Nabi Yusuf gimana ustazah? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil, Muhammad Al-Insan Al-Kamil, beliau menyatakan idza u'tiya Yusuf syatral jamal faqad u'tiya nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullah. Jika dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah diberi separuh ketampanan, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang dengan ketampanan seutuhnya. Nabi Yusuf setengah, Nabi Muhammad full. Tapi kok nggak pernah ada perempuan potong-potong tangan ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad? Sementara ceritanya Nabi Yusuf kan begitu. Perempuan-perempuan, temannya, istrinya Imril Aziz, temannya Zulaikha, begitu ngelihat Nabi Yusuf, pada potongin tangannya ketika mereka mengupas buah-buah apel, sampai nggak terasa tangannya menjadi berdarah-darah. Sambil bilang, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah,
Yusuf nih bukan orang pasti nih, cakep bener. Pastilah dia malaikat-malaikat yang mulia. Saudara sekalian, Nabi Muhammad nggak pernah ada ceritanya perempuan ketemu Nabi Muhammad, wah ini bukan orang, nggak ada. Sampai nonjok-nonjok pipi gitu kan, sampai potong-potong tangan, nggak ada. Kenapa begitu? Para ulama menjelaskan, sebab Nabi Yusuf diberi ketampanan lebih besar daripada cahayanya, sementara Nabi Muhammad diberi cahaya lebih besar daripada ketampanan beliau. Cahaya itulah yang membuat perempuan-perempuan lebih memilih mengiris-ngiris hatinya daripada mengiris-ngiris tangannya karena kagum dan cinta. Cahaya itulah yang membuat para sahabat yang melihat Nabi Muhammad lebih memilih untuk menundukkan kepala tatkala mata mereka sudah semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak di antara mereka yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa biki wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitukum?" Bagaimanakah keadaanmu bersama dengan Nabi saat Nabi Muhammad sedang ada di dalam rumah kalian? Wahai Sayyidah Aisyah, kalian kalau ada di rumah Nabi itu kayak gimana? Sayyidah Aisyah mengatakan, innahu ka'ahadikum yukallimuna wa nukallimuh wa yudahikuna wa nudahikuh wa yara annahu idha adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh. Para sahabat bertanya, bagaimana dirimu ketika Nabi ada di rumah kalian? Karena kami kalau di hadapan Nabi Muhammad ka'anna ala ru'usina thair, kayak ada burung di atas kepala kami. Kami takut burungnya terbang kalau kami mengangkat kepala, sehingga kami pasti akan memilih menundukkan